Indonesia adalah negara Pancasila dan juga negara berketuhanan. Jangan bentur-benturkan Pancasila dengan agama. Politik yang jujur, santun, dan baik, sehingga tidak ada kebohongan-kebohongan yang saya lontarkan kepada kiai-kiai. Saya akan memikirkan seluruh kiai langgar, bahwa banyak kiai langgar yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Vokal 313 kiai langgar dimulai dan didukung oleh 12 kiai yang mendampingi saya. Saya harapkan 313 kiai yang sudah dilantik ini saya ikut bertanggung jawab. Kami ingin terus dekat dan memberikan penguatan-penguatan semampu kami, semampu yang kami bisa lakukan. Dengan kebersamaan dan sinergi serta kolaborasi yang kita jalankan, insya Allah kiai-kiai langgar yang menjadi garda terdepan. Dan bagian dari umat itu tentunya adalah para kiai langgar sebagai benteng akhlak masyarakat yang ada di garis terdepan. Betulkah sekian kiai bergabung dengan Demokrat? Saya bilang salah. Demokratlah yang mengikatkan diri kepada kiai. Demokratlah yang tentunya mengabdikan diri kepada jalan yang akan dibimbing oleh para kiai. Seperti antara pro kebinekaan dan pro Islam, atau antara pro Pancasila dan pro khilafah, atau antara pro Pancasila dan pro anti Pancasila. Seolah kita merenggangkan hubungan kita sebagai sesama anak bangsa. Kita kedatangan tamu tokoh nasional ini. Siapa beliau? Beliau ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling. Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar. Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Ageng Jati Gumelar, sampai beberapa nama, beberapa generasi namanya sulit dihafalkan, tak lewati, sampai ke Kiai bapaknya Kiai Hasan Besari, itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Kiai itu melahirkan Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari sampai beberapa generasi, sampai Raden Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir dan masih berlanjut lagi Raden Agus Harimurti Yudhoyono. Ada harapan, ada impian besar bahwa insya Allah di masa depan Indonesia kita semakin baik, amin. Makin aman dan damai, amin. Adil dan sejahtera, maju dan mendunia. Itulah Indonesia Emas 2045. Ini secara bibit sah sebagai pemimpin masa depan. Berupaya dengan sekuat tenaga menjaga lisan kita dengan baik, jangan sampai kita bisa melukai perasaan, mengganggu perasaan orang lain, apalagi itu dalam jumlah yang besar, maka itu tidak baik. Oleh karena itu saya merasa penting jika terus kita membangun komunikasi yang baik, dan tadi saya berdiskusi dengan para ulama, benar memang itulah yang dirasakan akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa rukun bersatu, tidak mudah diprovokasi dan terpecah belah. Sebanyak 313 orang kiai yang tergabung dalam forum komunikasi Kiai Langgar, Vokal, Sebanyuwangi, resmi dilantik. Dalam pelantikan, Kiai Haji Saifuddin Zuhri dipercaya sebagai Ketua Vokal Banyuwangi periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Partai Demokrat, diantaranya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selain itu juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi Michael Edi Haryanto, Ketua Pertimbangan DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Kiai Masikur Ali dan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jatim maupun Banyuwangi. Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Haryanto mengucapkan terima kasih kepada para Kiai Langgar yang sudah turut serta dalam membesarkan dan berjuang untuk umat dan masyarakat melalui Partai Demokrat. Perjalanan kami cukup panjang, terima kasih kepada para Kiai. Berbagai cercaan, makian, fitnah dan adu domba sudah kita lalui bersama. Alhamdulillah hari ini tiba saatnya kita dilantik dalam satu naungan vokal, kata Michael. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi tersebut bercerita, awalnya Kiai yang bersama dalam membesarkan Partai Demokrat Banyuwangi hanya ada 2 orang saja, namun lambat laun jumlahnya terus bertambah. Dari hanya 2 orang Kiai saja, lalu tambah 12, terus bertambah hingga hari ini menjadi 313 orang Kiai. Kami melamar para Kiai masuk ke dalam Partai Demokrat untuk berjuang bersama-sama, terang Michael. Michael mengatakan, awalnya mengajak para Kiai masuk dalam jajaran vokal tidak mudah, banyak rintangan dan halangan yang menghadang. Tapi bagi Michael, rintangan itu harus diatasi dan diperjuangkan. Dan alhamdulillah, berkat doa dan dukungan semuanya serta program-program yang sudah dijalankan, banyak para Kiai Langgar yang turut serta berjuang demi umat dan masyarakat melalui Partai Demokrat ini, ucap Michael. Ketua Dewan Pembina Vokal Banyuwangi, Kiai Masikur Ali mengatakan, ada 3 program vokal Banyuwangi yang menjadi fokus tujuan. Pertama, penguatan aswaja, kedua, penguatan administrasi Langgar, musola dan pesantren. Ketiga adalah pemberdayaan ekonomi Langgar, musola, masjid dan pesantren, ucap Kiai Masikur. Dari ketiga program tersebut, insya Allah menjadi fokus kami untuk umat dan masyarakat. Karena selama ini jarang sekali disentuh oleh pemerintah, imbuh mantan Ketua PCNU Banyuwangi 3 periode itu, menurut Kiai Masikur, Antarnu dan Partai Demokrat punya banyak kesamaan. Terutama dalam hal pemikiran masa depan bangsa. Apalagi, kata Kiai Masikur, Partai Demokrat adalah partai yang nasionalis religius, ini cocok dan pas untuk alat perjuangan kami. Semoga mendapat berkah, tandas Kiai Masikur. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersyukur partai berlambang Mercy tersebut banyak dicintai ulama di Banyuwangi. Saya terkesan dengan 3 program dari vokal Banyuwangi. Ini menandakan antara Partai Demokrat maupun alim ulama bisa saling sinergi dan mengisi satu sama lain, ucap AHY. Kami ucapkan selamat kepada para Kiai Langgar yang sudah dilantik dalam vokal Banyuwangi. Semoga perjuangan dan nilai-nilai kebaikan kita semua mendapatkan barokah dan kelancaran. Imbuh AHY, acara pelantikan Forum Komunikasi Kiai Langgar se-Banyuwangi, ditutup dengan menyanyikan lagu Syubanul Waton yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.